I have directed Secretary Connally to suspend temporarily the convertibility of the dollar into gold or other reserve assets, except in amounts and conditions determined to be in the interest of monetary stability and in the best interest of the United States. Hello everyone, kenalin saya Arfan. Pada video kali ini saya akan membahas bagaimana masyarakat dunia ditipu oleh dolar. Kalau kita perhatikan uang dolar, apa sih yang membedakannya dengan mata uang lainnya? Atau sama-sama uang kertas. Tapi, kenapa dolar berada satu tingkat di atas mata uang negara lainnya? Bahkan, kalau diperhatikan, saat ini dolar sudah menjadi simbol mata uang dunia dan bisa dikatakan sebagai kekuatan ekonomi global. Dolar ini juga mampu mengendalikan mata uang lainnya. Misalnya saja, jika diambil contoh rupiah yang menjadikan dolar sebagai tolak ukur terjadinya penguatan atau malah melemah. Lalu, apa sebenarnya penyebab hal ini terjadi? Sepanjang sejarah, uang selalu terikat dengan komunitas langka seperti emas, tetapi sekarang itu tidak lagi benar. Pada tahun 1971, Presiden Amerika bernama Richard Nixon mengeluarkan mandat kontroversial untuk mengakhiri dolar atas ketergantungannya dengan volume emas. I have directed Secretary Connally to suspend temporarily the convertibility of the dollar into gold or other reserve assets. Jadi, pada saat itu, uang dolar yang memiliki ketergantungan dengan emas sekarang hanya dicetak bermodalkan kemauan. Terbukti, surplus dolar Amerika yang disebarkan oleh bantuan asing, pengeluaran militer, dan investasi asing mengecam sistem ini. Karena Amerika tidak memiliki cukup emas untuk menutupi volume dolar yang beredar di seluruh dunia. Sejak saat itu, penggunaan mata uang dolar yang didukung oleh emas dialihkan ke sistem kepercayaan saja. Namun, apa yang menjadikan dolar cukup berharga? Padahal jika dilihat, dolar ini hanyalah sebuah kertas, layaknya kertas yang bisa digunakan untuk menulis. Namun, masyarakat selalu mempercayainya sebagai aset yang paling berharga. Bahkan, dolar ini berada satu tingkat di atas mata uang negara lainnya seperti rupiah, ringgit, euro, dan masih banyak lagi. Tentu, jawaban paling simpel adalah karena dolar memonopoli stabilitas ekonomi di seluruh dunia. Jika saja dolar ditarik dari peredaran dunia, maka akan terjadi goncangan ekonomi global karena banyak perusahaan dan bahkan negara yang masih tergantung dengan dolar. Apalagi sekarang tidak ada mata uang yang mampu menggantikan dolar kecuali BRICS, tapi itu masih dalam proses. Salah satu dampak terjadinya percetakan mata uang dolar secara berlebihan adalah inflasi pada negara-negara yang sedang berkembang atau bahkan negara maju. Misalnya saja krisis moneter yang terjadi di Indonesia pada 1997 akibat dari era uang kertas. Jika dilihat pada tahun 2000-an, nilai tukar uang kertas masih di Rp8.000 per dolarnya. Dan sekarang di tahun 2024, nilai mata uang rupiah untuk 1 dolar yakni 16.500. Tentu ini diakibatkan dari percetakan uang kertas secara berlebihan yang dilakukan oleh Amerika Serikat. Lalu muncul kembali pertanyaan, apa keuntungan yang diperoleh Amerika dengan mencetak lebih banyak uang dolar? Tentu, ada banyak sekali keuntungan yang diperoleh, apalagi dolar ini kan sudah menjadi mata uang cadangan utama dunia. Dengan mencetak lebih banyak uang dolar, Amerika akan lebih mudah mendukung aktivitas ekonomi domestik dan internasional tanpa langsung merugikan nilai mata uangnya. Hal ini jika dicontoh negara lain, maka negara tersebut akan mengalami inflasi karena kekuatan mata uang yang dimilikinya berbeda dengan dolar. Misalnya saja, jika kita ambil contoh Zimbabwe yang pernah mencetak uang sebanyak mungkin membuat nilai mata uangnya anjlok hingga tak ternilai. Karena pada saat itu, mata uang Zimbabwe masih hanya berfungsi di negaranya sendiri dan masih tergantung pada uang kertas dolar. Selain itu, dengan selalu mencetak uang kertas dolar, Amerika dapat dengan mudah membayar utang karena kekuatan dolar yang memonopoli ekonomi global. Jadi, itulah penipuan dolar terbesar kepada masyarakat. Kalau dolar ini mau dihentikan, maka dunia akan mengalami krisis ekonomi. Jadi menurutku, jalan satu-satunya yakni mengikuti arus pergerakan dunia saat ini.
Sekian dari saya, sampai jumpa di pembahasan berikutnya.